berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara dalam perenungan keluarga Kristen. Kita bersama bersyukur dapat melewati waktu dan segala hal yang Tuhan percayakan kepada kita dalam kasih setia-Nya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama mengambil waktu untuk kita menyiapkan diri merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih akan kasih setia-Mu ya Allah. Terima kasih penyertaan-Mu, terima kasih pertolongan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memohon Tuhan hari ini kembali memberkati kami dengan firman-Mu. Sebab kami memerlukannya. Firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami, firman-Mu yang mengarahkan pikiran kami, firman-Mu yang mengarahkan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini terambil dari Amos pasal 2 ayat yang ke-13 sampai 16. Amos pasal 2 ayat 13 sampai 16. Demikianlah sabda Tuhan. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya. Bahkan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak dapat luput. Dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kita baca ini merupakan bagian penutup dari Amos pasal 2 tentang penghukuman atas umat Israel. Tuhan menyebutkan apa yang menjadi kejahatan mereka, dan Tuhan mengingatkan mereka untuk kembali mengenang, mengingat bagaimana Allah telah berbuat, mengasihi mereka, melakukan banyak hal yang luar biasa. Dan di bagian akhirnya Tuhan akan menjelaskan bagaimana sifat atau karakter daripada penghukuman Tuhan ini atas Israel. Tuhan mau menyatakan bahwa penghukuman ini pasti terjadi dan tidak ada seorang pun yang bisa luput. Setiap orang Israel yang telah melakukan dosa, setiap orang Israel yang telah berbuat kejam kepada sesamanya, setiap orang Israel yang telah memperlakukan saudara-saudaranya dengan eksploitasi atau menggunakan sesamanya untuk mendapatkan keuntungan. Dosa oportunis. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyatakan bahwa penghukuman itu pasti terjadi. Tidak akan ditarik kembali dan tidak ada seorang pun yang bisa luput. Setiap orang Israel yang telah meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, tidak sengaja mau mengingat-ingat perbuatan Tuhan. Tuhan menyatakan penghukumannya dan tidak ada yang bisa melawan penghukuman Tuhan itu. Tidak ada seorang pun yang sanggup menghadapi penghukuman itu karena sangat mengerikan. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 ini kita melihat bagaimana kelompok-kelompok orang dengan kekuatan masing-masing ya. Yang pertama itu berbicara tentang orang-orang yang berada di tempat yang nyaman selama ini. Tuhan katakan, aku akan menggoncangkan tempat kamu berpijak. Menunjukkan bahwa mereka tidak akan berada di tempat yang mereka berada sekarang. Mereka tidak akan mungkin bisa bertahan di tempat di mana mereka ada. Kalau sekarang mereka dalam keadaan nyaman, dalam keadaan baik-baik saja,
dalam keadaan berlimpah dengan harta mereka, mereka ada dalam situasi yang menyenangkan bagi mereka, Tuhan katakan di tempat kamu berpijak, kamu tidak akan ada di situ lagi. Aku akan menggoncangkan itu seperti kereta yang syarat dengan gandum-gandum. Ya, seperti gandum yang dimuat di dalam kereta. Itu begitu dimuat dalam kereta karena getarannya kereta. Gandum itu tidak ada pada tempatnya, terus bergeser, terus berpindah, terus berpindah, terus berpindah begitu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau katakan bahwa kamu tidak akan ada di tempatmu itu lagi. Kamu tidak akan bisa nyaman lagi. Aku yang akan menggoncangkan tempat tinggalmu, tempat kamu berpijak, tempat kamu berada. Bapak Ibu Saudara, hidup ini secara umum digambarkan seperti roda yang akan berputar. Ada di atas, kadang ada di bawah, ada di samping gitu ya. Jadi yang di atas jangan sombong tuh. Jangan memperlakukan sesamamu dengan semena-mena karena waktunya engkau akan berada di bagian bawah. Itu kalau roda. Tapi Tuhan katakan bukan hanya seperti roda. Aku akan membuat kamu bergoncang. Tempat berpijak, tempat kamu berada itu akan bergoncang, dibuat Tuhan bergoncang. Dan kamu akan tersingkir dari situ. Kamu akan tersingkir jauh. Kamu tidak akan ada lagi dalam kenyamanan. Kamu tidak ada lagi dalam keadaan yang baik-baik saja. Tuhan sungguh-sungguh goncang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Tuhan akan berbuat. Dan ingat, Bapak Ibu Saudara, dalam segala keadaan yang nyaman dan aman, melakukan dosa, melakukan kecurangan, melakukan kehidupan yang melupakan Tuhan, kehidupan yang merasa gak butuh lagi sama Tuhan, melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel, Tuhan akan membuatnya bergoncang. Tuhan akan membuatnya tidak lagi ada pada tempatnya. Tidak ada seorang pun yang bisa tetap berpijak di atas tempat dia sekarang berada. Orang yang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang yang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk tetap bertahan di tempatnya. Pahlawan pun pahlawan ini berbicara tentang orang-orang yang gagah ya. Orang-orang yang bisa melawan musuh begitu. Orang-orang pahlawan, orang-orang yang gagah, orang-orang yang berani. Tidak akan tetap bisa berada di posisinya. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Yang cepat kakinya tidak akan terluput. Penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Orang yang berhati berani di antara para pahlawan pun dia tidak bisa akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang seringkali kita andalkan di dalam menghadapi Tuhan? Aku masih punya kekayaan, aku masih sehat, aku punya kecerdikan seperti pahlawan yang cerdik, yang pintar mengatur strategi perang. Apakah kita pemegang panah yang memiliki ketelitian dengan daya lihat yang baik, menganalisa, sehingga tidak akan meleset tindakan-tindakan kita selama ini? Apa yang ada pada kita? Apa yang kita andalkan? Semuanya tidak bisa dapat melawan hari Tuhan. Tidak dapat melawan keputusan Tuhan. Kemampuan kita, kecerdikan kita, kecerdasan kita, kemampuan keahlian manajemen kita, kekuatan fisik kita yang gak pernah sakit, kemampuan kita dalam mengelola bisnis, apapun itu, tidak akan sanggup membuat kita bertahan dalam posisi yang ada jika kita melawan Tuhan, jika kita berbuat kejam terhadap sesama, jika kita tidak punya belas kasih, jika kita membuat orang susah tambah susah, membuat orang menderita tambah menderita, memperalat orang-orang lemah,
memakai orang-orang lemah untuk mendapatkan keuntungan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Para pimpinan di perusahaan, para pemimpin kelompok-kelompok di bagian pekerjaan juga, atau kita bagian dalam pelayanan, apapun itu posisi kita, atau kita orang tua, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menggunakan orang lemah demi keuntunganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memperhatikan dan Allah melihat. Mereka harusnya kita tolong. Anak-anak dalam kekanak-kanakannya, memang mereka masih anak-anak. Seringkali banyak orang tua menuntut anak-anak dan memikirkan anak-anak, mengajak anak-anak berbicara itu seperti sepadan dengan dia. Kamu kalau diomongin kok nggak ngerti-ngerti ya, itu seringkali orang tua sampaikan. Dia nggak paham. Orang tua seringkali lupa bahwa anaknya itu masih umurnya di bawah 10 tahun. Orang tua lupa bahwa anaknya itu tidak sebaya dengan dia. Maka dia paksa anaknya mengerti. Dipaksa anaknya memahami apa yang disampaikan orang tua. Gak bisa. Anak di bawah 10 tahun umurnya, otaknya belum nyambung. Belum utuh. Bapak Ibu sering emosi kalau berbicara dengan anak gak ngerti. Lalu merendahkan anak. Lalu menghajar anak. Bapak Ibu Saudara, kadang kita juga berbicara tidak memperhatikan posisi orang lain. Kita tidak memahami orang lain. Kemampuan tiap-tiap kita berbeda. Nilai IQ tiap-tiap kita berbeda. Maka kita mengenal, kita mengerti bagaimana kita harus berbicara dengan sesama kita. Kadang kita tahu secara akademis orang itu tidak setara. Lalu kita merendahkan dia. Kita memarahi dia sesuka hatinya. Sampai tidak punya hati perikemanusiaan. Harusnya yang seperti itu dibantu. Harusnya dibantu bagaimana cara bicara yang benar. Sehingga kita tetap memanusiakan manusia. Anak-anak sering jadi korban itu. Manusia disabilitas sering juga direndahkan. Dan tidak dianggap sebagai manusia. Sangat mengerikan. Dan ini nyata. Dan ini ada di lingkungan gereja. Kalau berbicara dengan orang tunanetra, memang tunanetra itu tidak bisa melihat. Tapi seringkali tunanetra dianggap seperti tidak ada atau ada di belakang. Kalau berbicara hanya dengan yang bisa melihat saja. Dengan pakai tunjuk-tunjuk, menunjuk-nunjuk dengan pakai istilah itu. Pakai kode-kode. Merendahkan karena mereka tidak bisa melihat. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Seringkali kita tidak memanusiakan manusia karena kita melihat mereka punya kekurangan. Mereka tidak sama dengan kita. Dan kalau tidak sama dengan Bapak Ibu Saudara menganggap itu bukan manusia. Menganggap, oh ini objek yang bisa digunakan sebagai hal yang mendatangkan keuntungan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Eksploitasi kepada kelompok lemah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari hari ini kita melihat bagaimana Tuhan memperhatikan dan Tuhan membela. Tuhan mengasihi orang lemah dengan menyatakan penghukumannya atas mereka yang berlaku tidak berperi kemanusiaan. Tidak memiliki kasih dan melihat orang rendah, orang lemah, orang yang tidak memiliki kekuatan itu, tidak memiliki harta itu sebagai objek yang bisa mendatangkan keuntungan. Banyak hal dan ini sudah nyata. Seringkali kita berlaku sama seperti mereka. Bapak Ibu Saudara, ingatlah, saudara-saudara yang lemah bukan objek, tapi mereka juga sesama manusia. Yang kalau dipertemukan dengan kita, itu artinya Tuhan sedang memberi kesempatan untuk kita mengasihi mereka. Menunjukkan kasih Allah itu nyata melalui kita anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara,
Gunakanlah setiap kesempatan, bukan untuk merendahkan, meremehkan, apalagi memakai orang-orang itu untuk mendatangkan keuntungan. Melihat sesama kita menggunakan mereka, kita memperlakukan mereka seperti apa yang kita mau. Karena mereka tidak bisa melawan. Bapak Ibu Saudara, memang saudara-saudara kita tidak bisa melawan. Memang orang-orang lemah, anak-anak tidak bisa melawan, tapi ingat, ada Allah yang akan melawan dan menghancurkan, dan orang sehebat apapun tidak dapat meluputkan dirinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kami, Tuhan menolong kami, bagaimana kami harus memperhatikan, bagaimana kami harus mengulurkan tangan, bagaimana kami harus mengasihi setiap orang-orang lemah, setiap orang-orang yang berkekurangan, setiap orang-orang yang kelaparan, setiap orang-orang yang tidak berdaya, sakit penyakit, dalam kelemahan-kelemahan tertentu, bukan untuk direndahkan, bukan untuk disakiti, bukan untuk diperalat, tapi untuk dikasihi. Bukan untuk dihinakan, tapi untuk dimuliakan. Tuhan, pakailah hidup kami, memberkati sesama kami. Pakailah tangan kami untuk berbagi dengan setiap mereka yang memerlukan. Berkatilah hidup kami Tuhan. Tolonglah kami. Ini kami anak-anak-Mu. Biarlah mereka yang buta melihat Tuhan melalui kasih kami. Biarlah mereka yang lemah merasakan adanya Tuhan yang berkuasa melalui kehidupan kami. Berkatilah kami untuk menjadi berkat bagi anak-anak. Tuhan, pakailah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami akan melangkah sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan, Allah kami yang hidup, yang di dalam berkat-Mu kami akan bertindak. Curahkanlah berkat-Mu atas kami Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.